Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bareng gue Adam, dan seperti biasa kali ini kita akan mengulik satu hal yang menarik dan tentunya membahas satu hal yang seru pastinya, dan juga dengan gestar yang seru banget pastinya juga. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik semuanya, teman-teman. Dan inilah podcast live on Zoom pertama kita ya. Mungkin bahasannya juga cukup sangat-sangat seru banget karena emang kita akan menghadapi pemilu di tahun depan gitu ya. Kita akan membahas lebih jauh di podcast live on Zoom ini. Buat teman-teman yang ingin berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa banget download app yang namanya Spotify for Podcaster karena app yang biasa yang kita gunain untuk membuat dan publish show ini pastinya, dan juga untuk ngasih tahu teman-teman kalau misalnya membuat podcast gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada di Spotify for Podcaster ini, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform-platform lainnya. Editing, recording, nambahin bumper, dan juga closing. Yuk, langsung download Spotify for Podcaster untuk bisa bikin podcast kayak kita. Nah, di episode kali ini atau di kesempatan kali ini atau podcast live kali ini, sebenarnya temanya kan tentang kenapa sih anak muda penting banget harus masuk ke politik ya gitu ya. Kita sebagai anak muda di sini, dan mungkin secara persen juga cukup banyak ya dari generasi milenial atau dari generasi Gen Z yang akan memilih di tahun depan. Dan selain mungkin kita ingin tahu di episode kali ini kenapa penting banget anak muda masuk ke politik, tapi kita juga mungkin ingin merangkum hal-hal yang mungkin sudah kita pernah bahas juga nih di season ke-9 kita tentang politik ya. Mungkin dari soal money politik, mungkin dari soal peran perempuan gitu, khususnya generasi muda yang mau masuk ke politik, khususnya perempuan, bagaimana mereka bisa masuk ke sana, opportunity seperti apa, peran perempuan di politik seperti apa saat ini, kemudian kita mungkin juga akan bahas soal bagaimana menghadapi Black Campaign. Mungkin sekarang udah kampanye terbuka ya. Kita harus hati-hati dengan Black Campaign gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, yang kita juga sebagai anak muda, ya suara kita nih harus seperti apa. Peran kita sebagai anak muda mungkin ya di politik gitu ya. Apalagi banyak yang mungkin masih apatis atau takut nih ngomongin politik misalnya kayak gitu. Itu ya mungkin hal-hal yang mungkin kita akan bahas di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa kita akan bersama Gestar untuk membahas satu topik. Di sini sudah ada Kak Regina. Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat siang. Halo siang Kak, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Oke, em, mungkin Kak Regina lagi sibuk apa nih kira-kira? Lagi sibuk kampanye, Mas, pastinya. Waduh, udah kampanye terbuka soalnya ya. Udah, betul. Terakhir keliling kemana nih Kak? Kakak kan dapilnya kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan untuk luar negeri ya. Iya, betul. Baru aja nih, baru pulang juga dari melakukan senam akbar tadi di daerah Jakarta Pusat. Waduh, Seperti itu rutin Kak ya berarti senamnya ya? Tiap minggu kah berarti? Enggak juga sih, Mas. Jadi sebenarnya kalau program saya sendiri itu ada beberapa dari mulai Hmm, pendampingan terhadap UMKM karena saya pengen memajukan perempuan supaya mandiri secara finansial. Jadi kalau saya melakukan kampanye lebih ke arah memberikan pelatihan dan pendampingan seperti itu. Kemudian oke. ada juga pemberian beasiswa. Kalau yang senam ini ya sebulan 2 kali lah yang akbarnya gitu. Oke, oke, oke. Menarik ya. Apa namanya cara kampanyenya Kak Regina nih ya? Mungkin untuk aku mau masuk soal pembahasan kita sih hari ini. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum kenal karya gini juga. Yes, mungkin aku mau nanya soal gimana awalnya bisa masuk ke politik, dan apalagi kan Kargina mungkin perempuan gitu. Banyak mungkin kan isunya kan berapa persen ya sekarang itu ya di tiga puluh. Indonesia 30 ya, Ya. nggak terlalu besar, banyak sekali didominasi oleh laki-laki. Dan kenapa Kak Regina mau nih berani banget nih masuk ke politik gitu loh. Gimana sih Kak ceritanya gitu awalnya? Baik. Sebenarnya kalau tadi dibilang berani banget, menurut aku
justru itu merupakan peluang besar ya buat kaum perempuan sebenarnya gitu. Kalau dibilang secara presentasi memang tidak besar, yaitu 30% dibandingkan dengan kaum laki-laki. Cuma dengan hal tersebut membuat kita kaum perempuan jadi mempunyai ruang buat kita bisa acknowledge diri sebenarnya gitu. Jadi kenapa aku berani masuk ke politik juga karena yang tadi aku sebutkan sebelum aku masuk ke politik, aku sudah melakukan program pemberdayaan perempuan sejak 8 tahun lalu seperti itu, Mas. Jadi aku merasa bahwa ini impactnya harus dibuat lebih besar gitu. Jadi dengan politik ini, dengan aku masuk dalam partai politik pun, ini aku bisa membawa memberikan dampak ataupun impact yang lebih luas lagi Hmm. gitu kan. Apalagi sekarang aku ditempatkan di dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, bahkan sampai ke luar negeri seperti itu. Jadi segala bentuk hal-hal yang aku lakukan sesuai dengan misi hidup aku tentunya itu bisa memberikan dampak yang lebih luas gitu. Tadi kalau ditanya mulainya gimana, kebetulan Hmm. memang aku suka untuk bertemu dengan orang-orang baru. Aku suka banget untuk networking dan sebelum masuk ke politik pun aku udah masuk beberapa organisasi lain, khususnya organisasi kewirausahaan. Tuh seperti Kadin, kemudian di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia juga. Dan di tahun 2018 kemarin aku masuk di saya partai PDI Perjuangan yang bernama Banteng Muda Indonesia. Seperti itu, Mas. Hmm. Oke. Berarti masuknya ke anggota sayap partai ya? Berarti ya? Di awal di tahun 2018 lalu, betul Hmm. aku masuknya dari saya partai karena khusus Hmm. anak mudanya. Dan kemudian mungkin karena dibutuhkan juga ya anak muda yang benar-benar Hmm. bisa membuat program dan membuat pergerakan. Di tahun 2019 aku dilantik menjadi pengurus partai juga sebagai Hmm. wakil ketua di DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Nah, kemudian seiring Hmm. berjalannya waktu sampai dengan di tahun 2020 ya, 2022 sama 2021 aku maaf agak lupa. Hmm. Itu aku masuk ke saya partai di pengurus pusat bidang luar negeri Banteng Muda Indonesia. Gitu. Jadi semuanya Hmm. tuh ada Oke. prosesnya Mas, tidak tidak Ya. instan kayak mendadak Regina masuk politik tiba-tiba langsung buat nyalek gitu enggak Mas, karena memang saya memang dari 2018 lalu memang sudah jadi pengurus, kemudian banyak membuat program, banyak belajar juga dari Ya. senior-senior sampai akhirnya sekarang saya maju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil DKI 2 DKI Jakarta. Seperti Oh, itu. oke, menarik nih. Di kesempatan sebelumnya juga ada yang beberapa anak muda yang memang masuknya dari anggota saya partai gitu. Memang prosesnya seperti itu kayak harus masuk ke anggota saya partai dulu gitu ya. Kan banyak ya di partai-partai untuk saya partai maksudnya itu rata organisasi mudanya ya. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu tentang organisasi saya partai gitu. Itu prosesnya memang seperti itu ya Kak. Untuk masuk ke baru masuk bisa masuk ke kaderisasi dari partai itu sendiri gitu. Enggak juga sih Mas, sebenarnya seperti Hmm. ini karena kalau di partai saya di PDI Perjuangan ini kan Hmm. partai yang sudah cukup lama dan cukup besar seperti itu ya. Jadi untuk masuk menjadi pengurus itu tidak serta-merta misalnya saya anak siapa atau saya apa gitu ya. Jadi Oke. saya bisa mendapat satu posisi tertentu tidak seperti itu gitu. Jadi balik lagi ini semua butuh proses gitu dan karena saya juga usia masih muda, masih kalangan milenial juga dan Hmm. saya waktu itu belajar di saya partai terlebih dahulu gitu dengan Hmm. membuat program-program sampai akhirnya senior-senior partai melihat mungkin Hmm. oh ya mungkin saya dianggap kredibel atau mungkin bisa menjalankan program-program sesuai dengan ideologi partai sampai Hmm. akhirnya saya dilantik menjadi pengurus di partai itu sendiri seperti itu Mas. Jadi memang Hmm. untuk pengurus partai dan saya partai di PD Perjuangan itu dua hal Hmm. yang berbeda ya karena memang Oke. kalau di partai itu seperti ada jenjang karirnya ke atas Hmm. gitu Mas, sampai di Hmm. pengurus pusat nantinya seperti itu. Oke. Dari Kak Regina sendiri, mungkin memaknai arti politik buat Kak Regina seperti apa sih? Gitu. Mungkin apakah emang dari dulu, dari zaman sekolah udah berpolitik, kayak misalnya ikut OSIS atau di zaman kuliah ikut BEM atau seperti apa Kak? Mungkin. Iya, baik. Saya memang dulu saya sekolah di SMA Tarakanita dan saya juga Hmm. memang OSIS di bidang sosial gitu. Hmm. Jadi kalau tadi ditanya politik itu artinya apa buat saya, sebenarnya politik itu semua keputusan hidup kita dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh keputusan politik. Mungkin kalau teman-teman sekarang mengeluhkan, oh kenapa harga bahan pokok itu mahal, itu adalah Hmm. keputusan politik. Kenapa BBM naik terus, itu adalah keputusan politik. Karena memang itu semua tergantung dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah gitu. Jadi saya juga merasa selama ini mungkin saya sebagai anak muda kalau misalnya saya berada di luar sistem, saya tidak bisa memiliki peran ataupun saya tidak bisa aspirasi ataupun unek-unek mungkin yang ada dalam diri saya itu Ya. tidak bisa tersampaikan secara maksimal gitu. Maka dari itu Oke. sejak 2018 kemarin saya memberanikan diri untuk terjun untuk masuk dan belajar benar-benar step by step sesuai proses dari bawah di politik seperti itu. Oke.
kita ya batu ganjalan kita sebagai anak muda, dan di kesempatan sebelumnya juga sudah ditanyakan bahwa ada ya geser kita yang mungkin umurnya masih 22 tahun sudah nyalek, kemudian sudah 23 tahun sudah nyalek gitu ya untuk di pemilih untuk tahun ini ya, untuk tahun depan maksudnya di 2024. Tapi selalu banyak yang menanyakan bahwa budget itu berapa sih. Nah, ini gimana Kak? Kira-kira Kakak sendiri udah mikirin nggak sih soal budget ini gitu? Kakak udah nyiapin budget kah? Atau emang kayak ada juga politisi caleg yang memang menyatakan bahwa iya gue udah dengkul nih, cukup bagiin kartu nama aja, yang penting kerja gue aja nanti dipertanyakan kalau jika kepilih misalnya gitu. Ini gimana nih Kak? Menurut Kak Regina kira-kira? Baik, mungkin kalau Mas tahu dapil saya ini dapil disebutnya dapil neraka ya. Dapil Iya, 2 iya. DKI Jakarta itu dapil yang Betul. konon katanya paling neraka se-Indonesia Raya gitu ya. Tapi gimana ya, kalau saya pribadi mungkin saya juga mengukur kapasitas diri ya. Kalau Hmm. dilihat dibilang dapil neraka, ya saya nggak menyebut itu dapil neraka karena memang ya mungkin isinya kaliber-kaliber orang-orang yang memang berduit gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, sebelum saya masuk ke politik dari 8 tahun Hmm. lalu, saya sudah memiliki program pemberdayaan perempuan. Karena Hmm. memang usaha saya ini produk skincare kecantikan yang orientasinya pun ekspor gitu. Jadi sebelum saya masuk ke politik, saya sudah mengajarkan masyarakat untuk membuat produk-produk natural dari mulai parfum, shampoo, sabun, bahkan pas COVID kemarin ngajarin bikin sanitizer seperti Hmm. itu. Nah, pada saat saya kampanye saat ini, itu program yang tetap saya bawa gitu. Jadi ketika saya turun, saya tidak hanya duduk mendengar aspirasi atau membawa janji-janji caleg karena saya juga bingung gitu ya kalau misalnya duduk ngobrol tuh kan pasti kan banyak keluhan gitu tapi kan saya nggak bisa memenuhi langsung secara langsung gitu ya Mas maksudnya sekarang Hmm. saat ini kan saya juga belum menjabat gitu Hmm. yang bisa saya bawakan saat ini adalah skill-skill entrepreneurship yang memang itu sudah saya lakukan sejak 8 tahun lalu tersebut gitu jadi Hmm. dengan kita duduk bareng-bareng kita ngobrol saya ajarkan bikin produk Oke. akhirnya saat ini di beberapa daerah mereka sudah mulai membuat produk dengan mereknya mereka sendiri tetangganya ada yang nikahan beli produknya di tempat yang ibu-ibu saya ajarkan. Oke. Kemudian mereka titip jual di warung-warung sekitar, bahkan mereka juga mengirimkan produk tersebut keluar kota ke saudaranya untuk saudaranya menjadi reseller seperti itu. Jadi Oke. buat saya kampanye ini tuh lebih ke apa ya? Sekalian memberikan edukasi tentang entrepreneurship kepada masyarakat dan akhirnya saya jadi ataupun tidak jadi skill ini sangat berguna buat mereka dalam jangka panjang. Mungkin itu sih Mas. Tadi kalau misalnya ditanya masalah budget, Oke. ya sebelum saya kampanye saya juga udah mengeluarkan budget-budget pelatihan. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu Mas. Jadi ini sebenarnya lebih memberikan impact yang lebih besar aja dan ini menjadi kendaraan saya supaya saya bisa reach daerah-daerah yang Hmm. mungkin tadinya belum saya jamah. Karena saya dari kecil di Jaksel, jadi mungkin dengan adanya Jakpus ini yang tadi saya nggak tahu saya jadi bisa masuk ke sana dan memberikan knowledge-knowledge ini gitu. Seperti itu sih, Mas. Oke, menarik soal apa yang juga dilakuin sama Kak Regini ya. Mungkin eh, selama Kakak juga berarti berusukan juga kan ke daerah-daerah. Apa sih rata-rata yang jadi keluhan masyarakat di dapil Kakak, dan apakah program yang jadi yang Kakak bawa ya mungkin itu jadi berkorelasi lah dengan keluhan yang memang masyarakat di dapil Kakak ini mungkin rasain gitu. Iya betul, karena kan Hmm. majority ya memang pasti paling ini tuh masalah ekonomi, Mas, gitu ya. Jadi Oke. ya maksudnya kayak misalnya mereka rumahnya rusak, nggak ada gentengnya, Hmm. bahkan di daerah Gandaria Utara yang kita tahu itu di daerah elitnya Jaksel lah ada rumah nggak ada atapnya gitu kan. Maksud saya Waduh. kayak ya tapi di sini kan posisi saya juga sebagai sebelum saya Hmm. masuk ke politik sebagai pengusaha UMKM juga gitu. Mungkin Hmm. dengan Hmm. ini juga terbatas untuk membantu gitu kan. Tapi dengan adanya skill-skill yang saya berikan paling enggak mereka bisa nambah-nambah buat dapurnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi ibu-ibu kaum perempuan mereka bisa dari rumah bikin produk, mereka bisa sambil Hmm. ngejagain anaknya, sambil ngurus keluarga, tapi mereka tetap bisa menghasilkan gitu. Jadi sebenarnya memang masalah utama itu adalah masalah perekonomian. Jadi ini yang Oke. harus lebih dalam lagi, bukan semata-mata proposal-proposal atau seperti itu yang ada tangan terus gitu. Tapi ini lebih ke arah yang saya ajarkan, ayo kita berkolaborasi, kita jabat tangan ibaratnya gitu. Kita maju Oke. bareng-bareng. Ini di sini saya hadir memberikan pendampingan juga gitu. Cara marketing produk, cara packaging yang bagus bagaimana supaya produk mereka juga laku dengan mereknya mereka sendiri bahkan sampai perizinannya juga saya bantu. Mungkin itu sih Mas fokus saya. Oke, kalau misalnya juga teman-teman di sini kan rata-rata anak-anak muda, milenial, Gen Z gitu ya. Apa sih tantangan atau kesulitannya kalau mau masuk ke politik itu? Selain yang tadi budget, kemudian ada yang mungkin ada program yang mungkin dibawa ya, mungkin banyak sekali caleg-caleg yang mungkin asal nyalek aja tapi tanpa bawa program gitu.
Nih, apalagi Kak kira-kira yang menjadi hal yang kita harus perhatiin kalau misalnya kita sebagai anak muda mau masuk ke politik kayak gitu. Yang pertama mungkin lebih ke arah goals di dalam hidup terlebih dahulu ya. Jadi balik ke Mm-mm. kita pribadi dulu Mas. Karena kita pribadi masing-masing itu kan punya value yang berbeda-beda, punya tujuan hidup yang berbeda-beda gitu. Jadi masuk ke politik ini bukan semata-mata supaya kita bisa eksis pakai seragam suatu partai tertentu, buat mejeng di sosial media supaya teman-teman bilang, "Wah, keren banget, gila lu sekarang politisi." Nggak gitu gitu. Sebenarnya ada esensi yang lebih deep daripada itu gitu. Sebenarnya tujuan teman-teman masuk ke politik itu apa sih gitu? Karena kalau buat saya pribadi, kalau sekedar mencari jabatan itu adalah hal yang sebenarnya sangat saya hindari. Karena ketika tujuannya kita adalah mencari jabatan, mencari kekuasaan, kita akan menghalalkan segala cara sih Mas. Oke. Baik cara dari yang mulai yang legal sampai ilegal semuanya kita lakukan. Mungkin tadi sempat mau Mm. dibahas masalah money politik yang Betul. itu akhirnya banyak dilakukan gitu. Jadi kalau buat Mm. saya sendiri sebenarnya saya menjalankan ini lebih ke arah saya ingin berbuat, saya ingin memiliki dampak buat orang banyak sehingga segala sesuatu yang saya lakukan ini benar-benar bisa membawa berkah buat orang sekitar saya gitu. Dan politik ini merupakan kendaraan saya buat melakukan hal-hal tersebut gitu Mas. Jadi tadi kalau misalnya ditanya challenge-nya lebih baik sebelum teman-teman masuk ke politik, kenali dulu diri gitu karena politik ini tuh dunia lain. Banyak banget ketemu kayak wow ternyata ada ya orang seperti ini seperti itu gitu yang tadinya kita masuk teman gitu bareng-bareng gitu misalnya kita dari awal teman dekat nih tiba-tiba tengah jalan jadi musuh gitu itu sering terjadi banget gitu jadi ya kalau misalnya mentalnya belum kuat-kuat misalnya tadi masalah goals hidup atau value-nya itu belum kuat-kuat banget lebih baik jangan terlalu cepat masuk ke politik karena itu ntar akhirnya pengaruhnya ke mental health akhirnya kita butuh healing healing terus kita nggak fokus di politik gitu sih Mas kalau dari pengalaman saya ya. Oke, oke, aku setuju sih itu memang butuh mental yang cukup oke ya kalau Oh, sebelum masuk politik. iya, Karena emang lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan gitu. Kita nggak betul. tahu sekali di politik sangat abu-abu sekali ya. Mungkin tadi Betul. singgung soal money politik ya Kak. Ya, Ini terjadi karena memang baik lagi soal budget. Politik di Indonesia sangat-sangat mahal. Kakak setuju ya dengan hal itu ya? Politik di Indonesia sangat-sangat mahal gitu. Karena eh apa namanya mungkin ya minimum banget kita kan harus keluar budget untuk memasang baliho ke sana ke sini gitu kan minimum banget gitu untuk bisa belusukan ke sana belusukan ke sini. Nah, gimana sih Kak untuk ke depannya sebagai anak muda kita kan ingin sebenarnya kalau misalnya ada masalah yang terjadi di generasi sebelum yang dituntut untuk melakukan perubahan adalah selalu anak muda gitu ya gitu kan. Walaupun sebenarnya harusnya generasi sebelumnya yang melakukan tapi yang disuruh melakukan perubahan anak-anak muda nih kebetulan ya. Nah, apa sih Kak yang kita harus lakuin untuk mencegah ke depannya praktek money politik ini gitu loh, Kak? Karena juga kan sebetulnya kalau dibilang transparansi dari sisi budget juga nggak tahu belum ada aturan atau memang belum masing-masing tuh belum ada transparansi lah dari segi budget untuk di politik ini gitu. Pendapat Kakak kira-kira gimana soal itu? aku sanggah sedikit pernyataan Mas. Oke. Nggak boleh ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Jadi, Silakan. dengan Mas Adam menyebut-nyebut bahwa politik itu mahal, balik lagi dia Oke. ke budget, Mm-mm. ini tuh akan membuat teman-teman generasi muda buat takut masuk ke politik. Itu, Oke. itu yang pertama. Karena apa? Aku aku nggak berani ngomong kayak gini kalau aku belum mengalaminya. Karena jujur di Oke. tahun 2019 kemarin, ketika aku baru pertama kali masuk di dalam saya partai 2018, kemudian 2019 aku aku maju sebagai calon legislatif DPRD Dapil Jakarta Selatan. Oke. Saat itu jujur emang nggak ada dana juga buat kampanye dan segala macam cara kampanye bagaimana dana kampanye juga ya terbatas karena usaha aku juga skalanya masih UMKM pada saat itu tapi di saat posisi tersebut malah memaksa kita buat lebih kreatif dalam Hmm. melakukan kampanye gitu ya Mas. Oke. Jadi pada saat itu dana yang aku keluarkan itu sebesar 20 juta selama masa kampanye, tapi suara aku hampir mencapai 8.000 gitu. Jadi ini merupakan anomali yang memang banyak orang tidak percaya gitu ya Mas karena tapi memang ini yang aku laporkan dan memang ini yang seadanya seperti itu. Spanduk Oke. Mas cuma punya 5. Jadi Waduh. setiap minggu aku pindahin dari satu warung ke warung lain, pindahinnya sendiri. Tim cuma punya 3, itu pun juga tim tim kantor, namanya juga usaha UMKM kan. Jadi kayak Oke. ya itu, tapi aku datang ke warga bawa produk-produk yang aku ajarkan tadi dengan Hmm. knowledge yang aku punya, cara-cara itu yang aku pakai gitu. Jadi Oke. sebenarnya ini bisa ngebreak bahwa politik itu tidak semata-mata masalah uang. Banyak juga kok caleg-caleg lain yang ngeluarin uang sampai miliaran, puluhan miliar, nggak jadi Oke. apa-apa.
juga gitu. Jadi sebenarnya ini adalah masalah bagaimana kita sebagai anak muda mau turun langsung ketemu masyarakat, bukan cuma sekedar oh ya udah aku punya uang banyak pasti aku jadi enggak kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kayak gitu pasti para para triliuner bilioner milioner itu semuanya pada jadi dewan sih kalau misalnya emang pakai uang semuanya bisa terjadi gitu Mas. Jadi ada faktor-faktor lain di politik yang Mm-mm. tidak semua tuh tentang masalah budget dan uang aja gitu. Jadi Mm. gimana kita mau turun langsung ke masyarakat, gimana kita bisa membawa dampak ke masyarakat, Mm. gimana kita punya emotional link atau bonding tersendiri kepada masyarakat, itu juga faktor-faktor yang sangat menentukan gitu Mas. Jadi kalau ditanya hari ini sampai detik ini pun aku juga nggak menyiapkan budget yang bagaimana banget gitu ya. Oke. Tapi pasti aku pisahkan budget untuk kehidupan aku sehari-hari dan budget aku untuk melakukan kampanye. Supaya apa? Ketika aku tidak terpilih nantinya ataupun terpilih nantinya itu tidak mengganggu yang sudah berjalan selama ini di dalam diri aku ataupun di keluarga aku gitu Mas. Ya mungkin banyak Mm. bercandaan, banyak caleg udah disiapin rumah sakit jiwa di Tangerang Selatan udah disiapin ya gitu karena udah jual aset saking ambinya pengen ada pejabatan gitu ya. Kita nggak perlu kayak gitu sebagai anak muda Iya. gitu. Sebenarnya apalagi Gen Z, milenial ini kita banyak kok cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan kalau teman-teman benar-benar mau masuk ke politik gitu. Mungkin aku mau bahas soal uh, peran perempuan di politik. Kakak melihat peran perempuan di politik itu seperti apa sih sekarang? Dan mungkin kakak juga bisa mengajak nih buat teman-teman yang khususnya perempuan ya di sini untuk lebih berani untuk terjun ke politik atau mempunyai peran lebih mungkin ke depannya gitu. Kira-kira gimana Kak? Iya baik, peran perempuan di politik itu menurut aku juga sangat penting gitu ya. Karena balik lagi kita tuh sebagai kaum perempuan kan udah ada gift dari atas saat dilahirkan di dunia Ya. ini. Kita tuh adalah sosok yang benar-benar care, detail. Hmm. Kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu, kita pasti pengen memberikannya kepada orang lain gitu. Udah by default perempuan tuh seperti itu gitu. Jadi misalnya dengan mungkin nanti teman-teman juga akan berkeluarga, berumah tangga, dengan sendirinya kan pasti kan pengen berbuat yang terbaik buat anaknya nantinya atau buat keluarganya atau berkorban buat suaminya seperti itu. Dan ini sebenarnya bagaimana pancaran-pancaran ini bisa kita berikan juga ke orang-orang sekitar kita ataupun masyarakat lebih luas lagi gitu. Jadi menurut aku perempuan itu memiliki andil yang cukup besar di dalam politik karena kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang akan dibuat pada saat nanti menjabat itu akan mengacu pada kepentingan orang banyak. Seperti itu sih Mas. Jadi sudut Hmm. pandangnya itu benar-benar ya karena kita sebagai kaum perempuan memang ada gift yang tadi itu pengen Betul. orang lain juga bahagia, pengen orang lain juga kita sama-sama maju, makanya ada Oke. pergerakan woman empowerment di mana-mana, woman support woman di mana-mana. Hmm. Hmm. Nah, dengan adanya di politik itu yang bisa kita pakai, dengan adanya kekuasaan yang dimiliki tersebut itu yang kita pakai buat saling memajukan satu dengan yang lainnya, seperti itu Mas. Oke, mungkin lebih ke apakah sekarang ini perempuan emang kebanyakan itu takut untuk masuk politik atau memang wadahnya kurang diberikan, jadinya tidak terserap untuk teman-teman dari kaum perempuan untuk bisa masuk ke dunia politik karena angkanya tadi kan tidak terlalu besar dibandingkan laki-laki gitu. Sebenarnya apa sih Kak yang terjadi? Sebenarnya lebih ke arah seperti ini sih Mas. Indonesia itu kan masih sangat patriarki ya. Ketika seorang perempuan berumah tangga, ketika kita menjadi seorang ibu, tentu Hmm. banyak hambatan-hambatan gitu ya. Maka dari Hmm. itu, untuk menjadi Oke. perempuan yang aktif di politik itu sangat dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari suami, dari keluarga terdekat, dari orang tua yang benar-benar mendukung kita, support kita secara total, sehingga kita bisa ada di posisi saat ini seperti itu, Mas. Karena politik itu menyita banyak waktu sekali gitu ya, karena kita Ya. harus berbuat bertemu dengan orang banyak, kadang-kadang waktu weekend aja kita nggak bisa spend time sama keluarga kayak Ya. gitu. Dan ini dibutuhkan pengertian ataupun support dari lingkungan sekitar. Karena Indonesia ini masih sangat patriarki kebanyakan. Oke. Teman-teman juga banyak yang merasakan ya ketika menikah kemudian oh ya udah kamu di rumah aja nggak usah kerja aku yang kerja kamu jaga anak hal-hal seperti itu yang sebenarnya menjadi satu Oke. hambatan bukan masalah karena di politiknya dibatasi enggak Mas justru sebenarnya Hmm. saat ini terutama di partai saya sendiri kaum perempuan itu sangat didorong untuk kita bisa lebih maju gitu. Dan ini sangat saya rasakan gitu. Makanya mungkin Mas kalau lihat yang dapat nomor-nomor atas-atas di pencalekan di partai saya itu kebanyakan perempuan-perempuan muda Mas saat ini gitu. Oh, Jadi memang oke. kita didorong buat kita bisa lebih mempunyai andil yang lebih besar lagi. Ya tapi balik lagi dengan adanya value tersebut dan dukungan orang-orang sekitar kita itu akan sangat membantu kita untuk bisa lebih berkarya lagi gitu Mas. Oke, menarik sih. Karena dari partai kakak juga memimpinnya seorang perempuan juga ya. Itu Wah, satu-satunya sepertinya ya di antara partai-partai yang lain. Mungkin aku mau masuk ke soal karena ini masuk ke masa kampanye ya. ya. Dan sering sekali terjadi soal black campaign. Bagaimana kita mengenali black campaign yang
bukan atau tidaknya, terus juga bagaimana kita menghindari dari black campaign ini sebenarnya gitu. Dari pandangan kakak gimana? Baik, kalau buat aku ya Mas, sebenarnya itu bisa ketika kita sudah memiliki emotional bonding dengan masyarakat, dengan orang-orang yang kita temui, dan itu bukan cuma sekedar hubungan transaksional gitu ya, Oke. kayak menjadikan, karena kebanyakan kita tuh di politik itu menggunakan masyarakat tuh sebagai objek politik, hanya menjadikan mereka buat voting kita pada saat kita mau nyalek kita baru datang gitu loh Mas. Nah, tapi kan sebenarnya bukan seperti itu gitu. Sebenarnya ini kan adalah hubungan kolaborasi yang memang dengan adanya emotional bonding kita bisa maju bareng-bareng. Nah, kalau di case-nya aku saat ini, aku sering mengalami beberapa hal yang memang benar-benar apa ya, mungkin sebagai anak muda yang baru masuk banyak ketidaktahuan yang akhirnya bikin aku Hmm. mungkin kadang-kadang juga agak salah-salah gitu. Misalnya mau turun Oke. ternyata harus bikin surat izin tiba-tiba udah mau ditangkap Panwascam yang kayak gitu-gitu loh. Nah, tapi Iya, kan iya. dengan adanya hubungan-hubungan yang baik dengan masyarakat seperti itu, akhirnya mereka sendiri yang pasang badan. Itu yang aku rasakan gitu Hmm. ya. Jadi sebenarnya dengan seperti itu sangat membantu terkait dengan black campaign itu sendiri sih gitu. Jadi kalau aku so far sama kampanye dari 2018 sampai dengan detik ini, aku pribadi belum pernah mengalami hal tersebut Mas, karena ketika aku mengalami masalah benar-benar konstituen yang aku temui ini mereka yang pasang badan buat aku gitu Mas. Jadi Hmm. aku belum mengalami hal itu sih sampai detik ini. Oke, aku masuk soal tadi ya, aku singgung di awal soal rata-rata pemilih di pemilu ini mungkin banyaknya dari milenial, Gen Z sangat besar sekali angkanya ya. Bagaimana sih tips dari Kak Regina gitu ya, mungkin untuk teman-teman lebih bisa terlibat, tidak apatis, kemudian jangan golput di pemilu kali ini, dan juga pesan untuk teman-teman yang mungkin masih undecided voters atau swing voter gitu. Ya, baik. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung ya, sekarang kan banyak sekali akses-akses, baik di sosial media, di website. Kenali dulu sosok yang akan teman-teman pilih sebagai pemimpin di masa depan buat teman-teman gitu ya. Menurut aku, balik lagi ke tadi, kita cari tahu dulu value ataupun goals kita itu maunya seperti apa, dan teman-teman bisa mencari pemimpin yang memiliki value atau goals yang mirip dengan teman-teman seperti itu. Karena ini kan caleg nih banyak banget ya Mas gitu ya, dari mulai Ya. DPRD ada tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI aja ada Hmm. banyak banget 125 orang buat dapil saya sendiri dari berbagai partai gitu. Jadi baik itu semua bisa diakses juga melalui website KPU. Bahkan juga ada sekarang teman-teman muda Gen Z yang sudah mulai membuat kenali caleg atau pemimpin Anda gitu. Teman-teman bisa mencari tahu dari situ terlebih dahulu. Jadi menurut saya ini pesta demokrasi 5 tahun sekali. Jangan sampai tidak ikutan di pesta demokrasi karena vote dari teman-teman itu menentukan masa depan Indonesia gitu. Jadi mungkin pada saat ini teman-teman merasa bahwa udah aku mau fokus dulu sama diri aku mungkin mau cari kerja dulu, aku mau bikin Oke. usaha dulu. Tapi kalau teman-teman sadari, baik kegiatan usaha ataupun teman-teman mau cari pekerjaan, itu semua ada pengaruhnya sama politik gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh calon-calon pemimpin yang teman-teman pilih di masa depan itu akan pengaruh juga kepada masa depan kita sebagai anak muda ke depannya gitu. Karena Oke. kalau dari sekarang kita tidak berpartisipasi di dalam pesta demokrasi, ke depannya ya nanti teman-teman juga kok yang akan mimpin negara ini gitu. Jadi ada yang mungkin akan yang jadi bupati, ada yang jadi Iya. wakil menteri, ada yang jadi menteri gitu. Aku dulu juga nggak pernah kepikiran bahwa aku sampai saat ini bisa ada di politik dan seserius ini gitu. Karena tadinya Iya. pikirannya cuma berteman aja, cari network baru, akhirnya ternyata jalannya beda gitu. Ternyata aku harus sampai sejauh ini dan ini yang memang tetap aku jalankan gitu. Jadi buat aku jangan sampai apatis, benar-benar ikut serta dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali ini karena ini menentukan buat masa depan kita bersama ke depannya juga gitu. Mungkin itu sih Mas dari aku. Oke Kak, mungkin sebelum nanti aku akan ada beberapa pertanyaan closing. Mungkin kita mau ajak teman-teman nih yang ada di sini ya. Sini ada berapa nih? 44 ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin aku buka ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung resen ataupun lewat kolom chat boleh banget ya. Buat teman-teman yang mau bertanya nih ke Kak Regina ya. Mumpung ada Kak Regina di sini, kita bisa nanya soal politik apapun yang teman-teman pengen tahu nih tentang dunia politik. Oke, boleh aku buka teman-teman. Silakan. Ada yang mau tanya kah kira-kira? Ada yang masuk di kolom chat sebentar. Atau mau dibacain aja Kak Adam? Boleh, boleh gue bacain. Boleh Oke, dibantu aku baca. izin bacain ya. Oke. Dari peserta Shumaishi, Kak Shumaishi nanya, permisi Kak, izin saya mau bertanya, kira-kira untuk suka duka Kakak setelah terjun ke dunia politik itu gimana ya? Terima kasih. Oke. Gimana Kak? Silakan Kak.
Baik, Kira-kira suka dukanya nih. suka duka ya. Kalau di politiknya itu sendiri sih mungkin balik lagi karena tadi itu ya aku menjalankannya dengan passion, dengan sepenuh hati gitu. Jadi karena program-program aku ini juga bisa tersalurkan dari sebelum aku masuk politik. Jadi buat aku nih program pemberdayaan masyarakat yang aku jalankan di politik ini menjadi bikin aku tambah semangat buat terus ada di sini gitu. Jadi banyak Oke. sekali ide-ide yang akhirnya bisa diterapkan, dijalankan baik di sayap partai ataupun di partai itu sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya ide-ide ini juga didengar dan diterima karena memang sesuai dengan kebutuhan partai di mana kita harus touch langsung dengan masyarakat seperti itu. Kalau dukanya, itu yang tadi aku bilang sih temen jadi lawan gitu tuh aku paling nggak suka sebenarnya. Tapi ya gimana ya, nggak bisa dihindari hal kayak gitu ya. Mungkin maksudnya di politik ini kan juga kita nggak tahu ya. Mungkin Mm-mm. ada yang nggak sejalan, ada yang punya ambisi masing-masing, yang memang tadinya kita yang ngajakin, kita yang kenalin sama politik, tiba-tiba akhirnya dia nginjek kita, malah step kita dari belakang. Mungkin kalau di aku so far dukanya baru itu sih, dan menurut aku itu juga not a big deal. Itu aja sih Mas. Oke, semoga apakah mau ada feedback lanjutan Kak Sumasi, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali dari jawabannya Kak Regina? Mungkin boleh di chat ya. Mungkin sambil aku lanjut nih ada pertanyaan selanjutnya, ada yang mau nanya soal bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran anak muda dalam berpolitik Kak. Kira-kira ini mungkin banyak sekali tadi kita juga bahas, mungkin dari Kak Regina gimana nih? Oke, mungkin teman-teman bisa ikut edukasi-edukasi politik ya. Apalagi sekarang masa pemilu kayak gini kan banyak sekali teman-teman juga yang tidak di politik tapi membentuk relawan-relawan. Bisa baik buat Oke, relawan presiden, sesuai presiden masing-masing. Kemudian bisa juga menjadi tim pemenangan dari caleg-caleg ini. Mungkin ada temennya juga yang udah mulai masuk ke dalam dunia pencalekan. Bisa ikut juga di situ gitu. Karena dengan kayak gitu tuh teman-teman jadi ada bayangan gitu. Oh, ternyata tuh di politik tuh cara kampanye seperti ini. Oh, ternyata tuh kalau misalnya di politik tuh bisa ketemu networknya seperti ini. Yang mungkin tadinya kita cuma bisa lihat mereka-mereka ini di televisi ataupun di koran. Tapi dengan masuk politik, teman-teman tuh networknya jadi kebuka. Kalau yang aku alamin terbuka sangat luar biasa gitu ya. Yang akhirnya kita bisa oke. tatapan langsung, akhirnya kita bisa diskusi dan ngobrol secara langsung gitu. Jadi Hmm, menurut aku hal-hal seperti ini pun juga coba aja dulu masuk dulu jadi relawan ataupun apapun itu sambil teman-teman mencari partai apa yang cocok buat karakter teman-teman. Sebenarnya cari yang ideologinya itu jelas. Jadi jangan cuma oke. sekedar partai yang buat ya tadi aku bilang bukan cuma sekedar pakai seragam partai terus buat joget di TikTok akhirnya jadi lucu-lucuan gitu. Enggak gitu juga gitu. Maksudnya kayak harus cari yang benar-benar harus cari yang benar-benar sesuai sama goals dan visi misi dari teman-teman gitu. Mungkin itu sih Mas dari aku. Oke, ada lagi Kak. Mungkin pertanyaannya, pandangan Kakak soal peran anak muda soal politik, apakah berpengaruh itu? Sangat berpengaruh ke anak muda di dunia politik saat ini? Pengaruh banget karena 60% itu pemilihnya adalah anak muda di bawah 40 tahun gitu ya saat ini nih di pesta demokrasi yang tahun depan di 2024 gitu. Jadi suara anak muda itu sangat diperhitungkan gitu. Maka dari itu banyak sekali anak-anak muda mungkin banyak meme-meme sekarang meme yang banyak bilang kalau kamu udah berasa tua kalau misalnya teman kamu udah ada yang jadi caleg gitu kan ya Mas ya mungkin sering baca ya. Itu Iya, sebenarnya iya. bukan mendadak kita tua tiba-tiba, tapi memang sekarang saatnya anak muda yang ada di panggung gitu loh Mas. Jadi Hmm, buat aku ini penting banget anak muda sangat dipertimbangkan karena dengan terobosan-terobosannya, dengan skillnya, hmm. dengan knowledge. Karena kita nggak bisa sih majuin negara ini atau kontribusi buat Indonesia tanpa adanya kolaborasi gitu. Kayak ya itulah contohnya kayak Pak Nadiem Makarim gitu. Dia Iya. juga masih muda, kuliah di luar, balik ke Indonesia, akhirnya ciptakan perusahaan unicorn pertama di Indonesia gitu. Dan akhirnya sekarang juga menjadi menteri gitu kan. Nah ini kan sebenarnya juga contoh kontribusi yang bisa kita lakukan buat negara kita gitu. Mungkin nggak masuk dari politik dari sekarang, tapi dengan kita equip diri kita dengan sebaik-baiknya, akhirnya kita juga bisa kontribusi dan akhirnya juga masuk ke dalam lingkar politik nantinya. Seperti itu. Oke, ini ada lagi nih. Mbak menjadi seorang caleg seperti saat ini, kan pastinya kita harus ikut parpol dulu nih ya. Bagaimana cara Mbak memilih dan yakin untuk masuk partai politik tersebut? Tadi yang kayaknya sebelumnya dari jauh soal ideologi ya. Ada lagi nggak Kak? Yang standarnya gitu, yang bisa jadi acuan kita mau untuk memilih partai politik gitu Iya, mungkin. seperti ini sih mungkin kan teman-teman juga bisa menilai ya kayak Hmm, partai politik apa yang cocok dengan karakter teman-teman gitu. Jadi kalau dari aku pribadi karena memang goals aku adalah aku ingin membawa impact untuk orang-orang sekitar aku dan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini juga akhirnya aku memilih di PDI Perjuangan karena oke. aku merasa di PDI Perjuangan ini kita benar-benar
touch langsung dengan masyarakat luas gitu. Jadi program-programnya pun seperti bersihin Kali Ciliwung yang kayak gitu loh Mas gitu. Jadi balik lagi ini cari tahu bahwa emang buat aku tuh Indonesia ini kan sangat negara majemuk. Kita terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan bahasa. Nah, menurut aku di PDI Perjuangan ini benar-benar diwadahi gitu. Tidak ada pengkotak-kotakan, oh kamu minoritas, kamu tidak akan dapat peluang untuk menjabat di negara ini ke depannya. Enggak gitu. Jadi di sini di Partai PDI Perjuangan aku merasa bahwa semuanya itu diberikan ruang untuk kaum perempuan, untuk kaum minoritas, untuk mereka yang untuk mereka yang beragama minoritas juga semua diberikan ruang gitu bahwa ini akhirnya kita bisa jadi bareng-bareng menjaga Indonesia gitu loh Mas. Jadi kita nggak ngalamin hal-hal yang mungkin negara lain saat ini alami, kaum minoritas ditindas ataupun mereka tidak bisa berkarya seperti itu gitu. Jadi itu balik lagi teman-teman harus mengetahui gitu tujuan panjangnya itu apa dan goals teman-teman itu apa dan carilah partai yang benar-benar sesuai gitu. Dan kalau bisa memang mencari partai itu yang memang kita bisa belajar sebagai anak muda ketika kita masuk kita bisa banyak belajar dari senior-senior yang memang mereka sudah lama di dunia politik gitu. Jadi lebih mantep lah ilmu-ilmunya gitu, lebih siap gitu, Mas. Oke, mungkin kita 2 atau 3 pertanyaan dari audiens mungkin ya. Mudah-mudahan bisa ada waktunya. Ini selanjutnya bagaimana upaya agar anak muda tidak berpandangan bahwa politik merupakan hal yang kotor, keji, maupun buruk karena sejatinya segala hal di kehidupan berkaitan dengan politik seperti itu. Kira-kira bagaimana Kak pandangannya soal ini? Sebenarnya kalau misalnya politik itu kotor dan segala macamnya itu kan sebenarnya balik lagi ke oknum-oknum aja ya gitu ya. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu bahwa semua orang yang ada di politik itu lo pasti sama aja gitu. Enggak gitu. Karena bisa dilihat juga kok banyak banget tokoh-tokoh juga di Indonesia yang memang mereka kerja pure buat masyarakat gitu. Ya tapi memang saat ini kan media gembar-gemborinnya pasti hal-hal yang negatif gitu ya. Ini ketangkep OTT, ini ketangkep KPK, ini kasus korupsi gitu. Tapi yang bagus-bagusnya itu mungkin menurut saya jadi tenggelam gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ini kita juga perlu sih sebenarnya dari teman-teman muda buat nunjukin loh bahwa sebenarnya politik itu nggak kayak gitu karena oknum-oknum yang benar-benar berbuat pun banyak dan itu juga seharusnya lebih kita amplify lagi gitu. Mungkin itu sih Mas. Oke, oke. Arin mau tanya langsung? Boleh. Halo Kak Regina. Iya, halo Aku Mbak. Arin dari tadi penanggung jawab campaign. Aku mau nanya pendapatnya Kak Regina ya sebagai yang terjun di dunia politik nih tentang golput. Jadi kemarin kan abis ada debat capres ya, gitu kan. Rame banget kan, udah di Twitter tuh rame banget tuh, di TikTok juga rame banget. Nah, sebagai anak muda kan nggak jarang, mungkin kayak awalnya kita condong ke beberapa pilihan. Misalkan condong awalnya aku ke pilihan A, tapi setelah ada debat capres, kita jadi bingung. Aku mau milih yang mana nih? Karena nggak memungkinkan semua orang akan punya masa lalu yang buruk. Entah di paslon 1, 2, atau 3 gitu kan. Nah, nggak banyak juga, dikit juga akhirnya yang kayak pada bilang, termasuk teman-teman aku juga kayak udahlah golput aja deh gitu. Padahal balik lagi ke yang Kak Regina bilang, suara kita itu yang nanti menentukan gimana kita ke depannya. Apalagi kan 5 tahun ke depan kan mulai untuk generasi milenial dan Gen Z juga kan yang akan berpengaruh untuk Indonesia juga gitu. Terus aku tuh mau nanya gimana cara kita supaya yakin untuk kita nggak golput, untuk kita yakinlah di pilihan paslon yang ini gitu. Itu sih Kak. Thank you. Terima kasih Mbak Arin. Ya, jadi kalau menurut aku memang itu nggak cuma terjadi di lingkungan Mbak Arin kok sejujurnya. Yang tadinya udah mantep dengan yang ini tiba-tiba lihat debat capres jadinya loh kok gini gitu ya. Nah, itu memang sebenarnya debat capres ini merupakan bagian dari pesta demokrasi juga gitu kan. Kita sebagai masyarakat, anak-anak muda jadi bisa melihat secara gamblang tanpa ditutup-tutupi kualitas dari masing-masing capres kita gitu ya. Nah, tapi kembali lagi sekarang kan udah banyak ya Mbak, ada Google Bard, ada ChatGPT gitu. Maksudnya kalau pengen tahu masa lalu dan apa rekam jejaknya, karena jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu. Jadi jangan sampai cuma karena gimmick-gimmick kampanye tertentu akhirnya kita salah pilih gitu. Karena perlu diingat nih, semua politisi itu jago pencitraan. Jadi rekam jejak itu benar-benar harus dilihat. Aku menghimbau banget buat teman-teman milenial, Gen Z, anak-anak muda juga kita bareng-bareng kita lebih cerdas, lebih cermat lagi, luangin deh waktu. Mungkin biasanya kita cuma scroll-scroll TikTok bisa sampai sejaman sendiri sebelum tidur gitu ya. Tapi sekarang
Coba pakai ChatGPT, pakai Google Bard, ataupun pakai Google Search, semua apapun itu kita cari tahu, kita pelajari backgroundnya. Oh, ternyata di tahun yang sekian ini ketika aku belum lahir itu ada kejadian ini di negara aku. Dan ada apa lagi nih? Setelah itu, oh ternyata kemarin sempat disebut-sebut di debat capres masalah ini. Di track back kembali gitu. Jadi kita memaksimalkan literasi buat kita masing-masing sehingga pada saat kita memilih pun kita yakin dengan pilihan tersebut, Mbak. Bahkan kalau misalnya Mbak nggak yakin, menurut aku, ketika Mbak sudah menentukan pilihan, sudah membaca literasi, sudah melakukan research juga gitu ya, Mbak ikutan datang ke dalam acara-acara para capres-cawapres ini. Misalnya gabung ke tim relawan, atau tim relawan kan sekarang berlomba-lomba ya bikin banyak banget acara. Datang aja ke acara itu sebagai tamu. Lihat dulu. Nanti dari situ kalau ada pertanyaan Mbak bisa langsung nanya baik ke narasumber yang diundang ataupun ke panitia-panitia atau relawan-relawannya. Itu bikin meyakinkan Mbak. Bukan aku mengajarkan buat berdiri 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, enggak gitu. Cuma ini adalah cara-cara kita sebagai anak muda supaya kita yakin. Mbak hari ini bisa datang ke acara relawan ini. Besok bisa datang ke acara relawan mana. Besoknya lagi bisa datang ke relawan mana. Itu tanpa disadari Mbak, dengan sendirinya itu akan menimbulkan kesadaran politik bagi anak muda. Karena nanti dari situ Mbak bisa merasakan hype-nya. Vibe-nya gimana pada saat, oh acara ini diadakan, yang ini seru banget nih. Oh ternyata ini sesuai nih sama pilihan aku. Seperti itu. Jadi dari situ Mbak juga bisa yakin sampai akhirnya nanti Mbak bisa ikut ke dalam tim relawan tersebut gitu. Kayak gitu sih. Dan akhirnya mungkin dari situ nanti akhirnya ke arah lagi, oh akhirnya terbuka lagi buat masuk ke politik. Akhirnya siapa tahu nanti Mbak yang jadi calon presiden ke depannya, kan nggak menutup kemungkinan. Amin. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Aku mau nanya, boleh lagi Boleh, nggak? boleh, Oke, boleh. oke. Eh, jadi kalau dari sudut pandang politik nih ya Mbak, golput itu merugikan atau enggak sih Mbak sebenarnya Oh, ke pihak-pihaknya yang mencalonkan nih gitu? Itu merugikan lebih ke kayak ya mencurigakan sekali atau ya udah, misalnya apa aja dampaknya dari kita nggak milih gitu. Thank you. dampak golput itu sangat luar biasa ya Mbak ya. Jadi pertama seperti ini. Ketika banyak kertas suara yang tidak dipakai, banyak teman-teman yang golput dan abstain. Kertas suara yang belum dicoblos itu dapat digunakan oleh orang-orang yang punya maksud lain gitu. Ya, Dipakai dicoblosin nama mereka sendiri gitu loh Mbak. Padahal sebenarnya itu bukan pilihan Mbak gitu kan. Maksudnya daripada Mbak golput, lebih baik hak suaranya dipakai. Karena kalau tidak dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan ataupun tidak bertanggung jawab terhadap ini. Dan akhirnya malah membawa negara kita jadi backward gitu. Bukannya maju malah backward gitu. Kan kita juga nggak mau seperti itu ya Mbak. Kita udah mengalami juga sejarah panjang. Mungkin saat itu aku juga masih kecil. Mungkin ada juga teman-teman di sini yang belum lahir juga gitu. Dan ya, itu tuh jangan sampai sejarah-sejarah seperti itu tuh terulang lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus cermat. Dan mungkin di dalam masa 10 tahun kemarin ini kita juga banyak merasakan dampak-dampak positif dengan adanya infrastruktur yang bertambah, kemudian kemudahan-kemudahan yang lainnya. Indonesia jadi dipandang di negara-negara lain karena hubungan diplomasi yang kuat. Hal-hal seperti ini yang harusnya kita lanjutkan. Jangan ya. sampai malah karena teman-teman golput, rame-rame ini janjian, ah udahlah, mereka begini doang, udahlah kita golput aja. Akhirnya malah dipakai oleh pihak-pihak yang tadi itu. Tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya mereka karena mereka ambisi harus mendapatkan jabatan. Karena balik lagi mungkin ada hal-hal yang kepentingan bisnisnya mereka, kepentingan yang lain-lain, yang akhirnya itu malah dampaknya ke kita sendiri loh Mbak nantinya. Karena Mbak perlu ingat, dengan adanya pemilihan yang salah ini, itu ada mungkin dinasti-dinasti ataupun kerajaan-kerajaan pengusaha yang memang udah nunggu Ya. gitu kan, akhirnya itu malah apa, TKA asing yang dimasukin misalnya. Harusnya Hmm, anak-anak muda Indonesia yang mendapatkan peluang pekerjaan tersebut gitu. Itu karena apa, ya. kita salah pemimpin, kebijakan negara kita yang salah. Jangan sampai salah pemimpin dan jangan sampai golput. Itu sih Mbak dampak jangka panjang. Semoga cukup menjelaskan ya. Oke, luar biasa tadi pertanyaannya. Terima kasih. Thank Menjelaskan you, sekali Mbak. Thank you. Thank you thank you Mbak. Arin. Mungkin tadi ada yang raise hand satu lagi deh, teman-teman. Tadi ada yang raise hand, ada yang mau nanya nggak? Oh nggak, nanti aku tutup Kayaknya nih. ke Kamilia, mungkin Kamil ya peserta tadi ya. Kamilia namanya. Itu ada Kamil ya. Oh ya, sekarang. siapa dulu nih? Kamil jadi nanya nggak? Atau nggak nih Kardo nih? Boleh, mau on nih kah? Kardo, boleh. Silakan. Halo, Ya, terima silakan. kasih kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Ibu Regina mengenai tadi dampak daripada surat suara yang kosong yang tidak dicoblos oleh para pemilih itu adalah merugikan dalam jangka panjang. Betul. Tapi kalau misalnya kita memiliki informasi ya Bu, dalam hal ini pemilihan capres, kita memiliki track record bahwa mereka itu memiliki ada disusupi agenda kepentingan asing itu sendiri, tidak menutup kemungkinan ketiganya juga memilikinya sendiri-sendiri. Apakah memilih untuk tidak memilih adalah suatu pilihan, ataupun kalau kita memilih tetapi kita mencoblos ketiga-tiganya,
apakah itu juga suatu pilihan? Karena kita sudah tahu track recordnya yang dalam dan sisi dark side-nya daripada mereka masing-masing itu sendiri. Selanjutnya juga Ibu mengatakan kalau kita sebagai anak muda harus masuk ke dalam partai politik. Oke, tapi dari sekian partai politik yang ada yang meramaikan kontestasi perpolitikan di Indonesia ini sendiri, bisa dihitung jari ideologinya itu hanya 2-3, itu pun partai besar, partai putih, partai kuning, dan partai merah itu sendiri. Dan belum lagi adanya bisa dibilang ya influencer maupun para tokoh-tokoh publik yang sudah tidak laku di dunia hiburan, akhirnya memilih beralih kepada dunia politik, sehingga itu menjadi semacam politik pragmatis itu sendiri, Bu, dan juga politik identitas itu sendiri, bahwa kalau sudah tidak bisa di sini maka berkarir di sini. Dan adanya juga upaya-upaya penggunaan fasilitas negara itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Partai Biru dalam hal ini untuk mendompleng suara itu sendiri. Bagaimana cara anak muda bisa tahu bahwa kader-kader dari suatu partai ini memperjuangkan hak rakyat itu sendiri, karena bisa jadi sesuatu hal yang baik tetapi tidak dipublikasikan akan kalah dengan sesuatu kebohongan yang terus menerus direpetisi dan diberikan ulang-ulang sehingga menjadi suatu kebenaran itu sendiri bagi anak muda. Bagaimana cara Ibu menanggapi hal kritis dari anak muda yang demikian? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Baik, Kardo. menarik banget nih pertanyaannya. Makasih Mas Kardo. Aku jawab yang pertama dulu ya Mas, berkaitan dengan agenda asing tadi gitu ya. Terkadang ini juga kita sebagai anak muda itu suka beranggapan bahwa dengan adanya investasi asing atau agenda asing ini selalu negatif gitu ya. Banyak juga hoax-hoax yang disampaikan bahwa oh dengan adanya investasi asing ini jadi kita mau jual negara ibaratnya kayak gitu ya. Pulau ini mau dijual ke sana, pulau ini mau dijual ke sana, perusahaan negara dijual ke sini. Sebenarnya gini Mas, kebetulan aku juga ada di bidang luar negeri di Banteng Muda Indonesia gitu. Aku banyak melakukan diplomasi juga dengan beberapa negara lain gitu ya. Dengan keterbatasannya APBN yang ada di Indonesia, maka menuntut kita harus berkreatif bagaimana kita bisa menarik investor dari luar negeri untuk masuk investasi di Indonesia. Dengan adanya investor asing ini bukan berarti kita menjual ataupun menggadaikan negara Indonesia kepada mereka, tidak. Karena apa? Kembali lagi ini kepada kebijakan yang harusnya dibikin oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, kemarin ada sempat ramai-ramai masalah TikTok Shop ya, gimana produk-produk Cina skincare itu pada masuk ke Indonesia gitu. Tapi di sini kita cuma komplain bahwa gimana nih mematikan UMKM lokal dan segala macamnya gitu. Padahal sebenarnya dengan kita menarik investasi asing dari mereka, itu adalah suatu peluang bahwa pabriknya mereka kita suruh bikin di Indonesia. Karena apa? UMR di Indonesia itu masih sangat terjangkau yang pertama. Yang kedua, taxnya juga masih sangat terjangkau dibandingkan tax manufaktur yang ada di negara-negara lain itu udah naik 25%. Dengan mereka pindah manufakturnya ke Indonesia, penyerapan tenaga kerjanya itu tentu akan masif. Karena apa? Kebijakannya aja yang perlu diatur, di mana minimal 96% itu harus menyerap tenaga kerja lokal. Ini juga yang membuat saya gemes, saya harus ada di politik, saya harus ada di sistem. Supaya nggak terjadi lagi rame-rame bahwa masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Karena di sini kita teman-teman muda, saya tahu gimana susahnya kita mencari pekerjaan. Belum lagi urusan dicek masalah pinjol, ya kan? Dan kayak gitu-gitunya gitu. Maksud saya, ini ada peluang besar. Investasi asing masuk ke Indonesia, kebijakan kita yang kita ketatkan untuk berpentingan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri, dan akhirnya itu menguntungkan kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Kita tenaga kerjanya diserap, kita terbuka lapangan kerja yang sangat luas, adanya transfer knowledge dari luar yang akhirnya benar-benar membuat SDM kita jadi lebih maju dan lebih unggul seperti itu. Jadi menurut saya, kembali lagi kalau pertanyaannya, masing-masing calon pasti punya agenda asing. Dilihat Mas track recordnya kembali. Agenda asing yang seperti apa? Itu yang perlu diketahui. Jadi bukan semata-mata karena ada agenda asing, investasi asing, udah nih langsung blacklist. Enggak juga. Mas harus dalami dulu. Apakah itu bentuknya investasi asing? Apakah mereka mau untuk kepentingan bisnis pribadinya mereka sendiri? Atau sebenarnya ini buat hajat hidup orang banyak? Karena ketika banyak sekali, aku pengen nanya dulu sama Mas Kardo juga. Kalau misalnya ternyata ada pabrik electric vehicle, mobil listrik pindah ke Indonesia, adanya investasi asing, yang kerja adalah orang-orang Indonesia. Kira-kira Mas Kardo bangga nggak sama ada electric vehicle buatan Indonesia? Ya pastinya sih bangga ya Bu. Iya kan? Terus seperti medical care juga gitu. Obat-obatan yang mungkin saat ini belum ada buat pencegah kanker dan segala macamnya, itu dibuat di pabrik Indonesia dengan menyerap tenaga kerja Indonesia gitu. Itu kan pasti akan ada transfer knowledge juga dengan adanya investasi asing dan dana asing yang masuk ke sini gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini perlu dilihat Mas. Karena investasi asing yang masuk ke Indonesia itu mereka hanya 80 tahun. Mungkin kalau kita pikir 80 tahun panjang banget, tapi nanti buat generasi bawah kita lagi, 80
80 tahun itu sudah dibangun infrastruktur pakai dana asing, semuanya sudah siap, manufakturnya sudah ada, itu dikembalikan lagi menjadi milik negara Indonesia. Ini semua harus diatur dalam satu kebijakan yang masif, komprehensif juga, supaya tidak salah-salah akhirnya kita jadi menjual negara Indonesia gitu, Mas. Nah, pertanyaan yang kedua, udah cukup jelas belum ya, Mas, untuk yang tadi masalah asing? Ya Bu, Ada mau disanggah dulu nggak? ya kan investasi asing sebagai sumber pendanaan gitu Bu. Ya, Dan juga adanya hilirisasi sumber daya alam itu sendiri Bu. Apakah negara melakukan survei terhadap potensi-potensi pendapatan baru gitu Bu? Selain daripada investasi asing itu sendiri Bu, seperti hilirisasi dan juga upaya untuk pengetatan ekspor barang mentah itu sendiri. Karena itu sendiri kan masih dalam tahap yang belum bisa dikatakan kita memiliki daya tawar atau nilai tambah lebih gitu. ya, baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk pendapat lainnya tuh tentu ya, Mas, dengan adanya hilirisasi pabrik ataupun kawasan industri dan lain-lain sebagainya itu kan pasti adanya buruh-buruh yang kerja di sana ataupun tenaga kerja di sana kan pasti bayar pajak ke negara juga gitu kan. Adanya pajak-pajak pendapatan yang masuk baik buat daerah sekitar ataupun buat negara ini dengan adanya pemakaian listrik, pemakaian air dan publik utilitas lainnya gitu. Jadi ini juga menjadikan sumber pendapatan baru untuk Indonesia gitu sebenarnya. Nah, yang kedua, buat masalah tadi, masalah bahan mentah. Itu sampai dengan saat ini masih diperjuangkan. Balik lagi, tidak ada hal yang instan. Semuanya itu masalah yang tadi bahan ekspor kan udah beberapa untuk beberapa komoditas itu kan sudah fix ya, tidak bisa diekspor bahan mentah, tapi harus sudah setengah raw, setengah diolah gitu baru bisa kita jual. Itu pun sudah berjalan kok gitu maksud saya. Tapi banyak lagi hal-hal yang perlu kita perjuangkan gitu, yang masalah karbon itu juga gitu. Jadi ini semua butuh proses, Mas, gitu. Makanya dari itu peran anak muda di sini itu sangat kita butuhkan karena ketika para senior-senior ini sudah selesai menjabat, itu nanti semua yang akan melanjutkan tuh kita loh, gitu. Ini kaitannya juga sama tadi, kita nggak boleh golput, kita harus melek juga terhadap berita-berita seperti ini gitu karena nggak menutup kemungkinan nanti siapa tahu Mas Kardo yang disuruh untuk incar sebuah proyek percepatan hilirisasi dan lain sebagainya gitu kan gitu. Itu sih mungkin dari aku. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan masalah ideologi dan partai-partai lain ya, ideologi partai lain. Maka dari itu aku sebagai anak muda pun sangat berhati-hati dalam menentukan partai politik yang aku ikuti gitu. Dimana aku niatnya mau belajar sih Mas jujurnya gitu. Jadi bukan sekedar mau nyalek aku masuk di sini, oh aku kalah DPRD kemarin, aku pindah partai lain supaya aku bisa nyalek dapat nomor urut lebih kecil. Habis itu nggak masuk lagi, aku pindah lagi partai lain. Nggak seperti itu gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, aku memang benar-benar pengen belajar, pengen berbuat sesuai dengan misi ataupun goals yang tadi ada di dalam value diri aku gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang memang tadi sudah aku sampaikan juga, kalau mau menjoin ke politik, carilah partai yang memiliki ideologi. Karena partai itu kan pasang surut juga ya. Mungkin kita juga bisa melihat ada partai yang ikut kontestasi di tahun 2019 sekarang hilang. Ada juga partai-partai yang mungkin sekarang baru muncul juga gitu. Tapi ya kembali lagi untuk belajar menurut aku. Ibaratnya gini deh Mas, kita waktu belajar jalan, waktu masih kecil nih dari bayi mau umur 1 tahun belajar jalannya sama orang tua kita kan, orang-orang yang lebih senior gitu kan, bukan sama teman-teman yang seumuran yang sama-sama belajar jalan gitu. Sama juga di politik dalam menjalankan bisnis. Kalau aku mau mengetahui sesuatu hal lebih mendalam, aku belajarnya harus sama senior-senior yang memang mereka sudah fasih dan paham di bidangnya secara mendalam. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Thank you Kak Regina untuk jawabannya dan semoga Mas Kardo ya menjawab ya karena ini nggak ada alasan waktu juga ya mungkin nanti kalau misalnya Mas Kardo mau nanya lebih lanjut boleh langsung aja nanti ke Kak Regina ya langsung ya. Mungkin ya untuk menutup podcast live on Zoom ini ada 2 pertanyaan terakhir dari aku semacam closing statement ya dari Kak Regina dan juga pesan buat teman-teman sekali lagi buat anak-anak muda gitu ya untuk generasi ke depan harapannya seperti apa dan juga sesuai dengan tema podcast live kali ini penting banget anak muda masuk politik silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas, untuk hari ini. Jadi, kalau dari saya kembali lagi, teman-teman muda jangan apatis terhadap politik, karena memang ke depannya kita menjadi masa depan kita sendiri itu ada di pundak kita gitu ya. Jadi politik ini merupakan suatu keputusan hidup yang sebenarnya mempengaruhi day to day kita dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kita, baik di pekerjaan, di hal lain-lainnya, pembayaran pajak dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman diharapkan tidak golput,
karena dengan satu hari di tanggal 14 Februari teman-teman datang ke TPS untuk mencoblos itu menentukan nasib kita bersama-sama dalam 5 tahun ke depan ataupun jangka panjang ke depannya gitu. Jadi teman-teman mungkin mulai sekarang boleh melakukan research juga, dan kalau memang ada yang mau masuk ke politik, balik lagi tadi temukan dulu visi ataupun goals dari teman-teman di dalam menjalankan hidup sebagai individu, kemudian memutuskan partai-partai ataupun partai-partai politik mana yang sesuai dengan kebutuhan ataupun goals dari teman-teman gitu. Jadi buat aku nggak ada yang nggak mungkin, lebih baik start early, karena dengan kita memulai lebih awal tentu ilmu-ilmu yang kita punya itu juga nantinya akan berkembang dan nggak ada yang sia-sia gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mas. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Thank you sekali lagi Kak, yang mungkin aku simpulin di hari ini adalah teman-teman, masa depan bangsa ke depan itu adalah satu hal yang harus ditentukan dari teman-teman sendiri ya, mungkin sebagai anak muda juga, karena teman-teman juga akan jadi bagian dari masa depan itu sendiri mungkin ya gitu. Dan juga teman-teman kalau bisa jangan manfaatin kesempatan ya, jangan sampai golput di tanggal 14 Februari nanti gitu ya. Dan teman-teman juga bisa lebih berani lagi untuk masuk dan punya peran di entah itu di politik atau di bidang lainnya mungkin gitu. Mungkin itu ya yang aku bisa simpulin di kesempatan kali ini. Sekali lagi thank you so much buat Kak Regina ya yang sudah mengisi podcast live on Zoom pertama kita hari ini, dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi insight dan juga teman-teman bisa dapat ilmunya juga ya tentang politik hari ini. Dan karena keterbatasan waktu juga ya, buat teman-teman yang mungkin mau reach lagi nih atau pengen tahu tentang Kak Regina, boleh banget Kak Kakak share sosial media dan juga share juga soal project atau hal-hal yang mau di-share selain sosial media juga boleh Kak, silakan. Ya, baik. Aku terbuka banget kalau teman-teman kita mau ada diskusi lagi ke depannya. Aku bisa di-reach di Instagram aku, Regina Ayudia, digabung REGINA YUDYA. Atau juga ada IG pribadi aku, namanya Regina Viane, ya tapi itu isinya lebih ke arah apa ya, usaha dan lain-lain sebagainya lah seperti itu gitu. Kegiatan-kegiatan organisasi aku lainnya di luar politik. Nah, kemudian kalau aku juga ada program buat teman-teman yang mungkin berminat untuk ikut beasiswa. Aku ada program beasiswa ke University of Tokyo, itu full funded semuanya. Dan untuk master degree ya, jadi S2, itu semua infonya juga ada di dalam IG aku, di Regina Ayudia. Karena sebelumnya aku juga sudah melakukan pemberian beasiswa itu ke Cina kemarin untuk 20 orang. Semuanya juga full funded dari mulai tiket, akomodasi di sana, sampai dengan pendaftaran. Jadi teman-teman free, dan kedepannya pun aku akan ada beberapa beasiswa lainnya juga seperti ke Turki, ke Rusia, dan negara-negara lain. Jadi aku berharap dengan hal-hal seperti ini bisa benar-benar meningkatkan SDM juga. Semoga bisa berguna juga buat teman-teman, sehingga kedepannya kita bisa kolaborasi juga untuk berkontribusi untuk Indonesia. Itu aja Mas, terima kasih. Wow, teman-teman yang mau tadi daftar beasiswa, langsung aja tuh cari infonya ke Instagramnya Kak Regina ya. Sangat menarik ya untuk teman-teman yang mau melanjutkan S2 dan nanti salah satu impact-nya bisa meningkatkan SDM juga. Oke, buat teman-teman juga nih yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk podcast Some Story selanjutnya, bisa banget hit start up on Instagram di kita di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir di podcast live on Zoom pertama kita hari ini bersama Kak Regina, and see you on the next podcast live on Zoom. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye.